Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat ya. Meskipun masa pandemi ini belum berlalu, tidak menyurutkan semangat belajar kalian dan tetap semangat. Semoga apa yang kalian pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Baiklah, masih bersama dengan Bu Afni di SD Al-Irsyad Al-Islamiyah Perumna 1 Bekasi. Kali ini kita akan masuk ke materi Bahasa Indonesia di tema 5 dengan judul formulir. Ya, sebelum kita masuk ke materi berikutnya, simak baik-baik video penjelasan dari Ibu dan siapkan buku dan pulpen untuk mencatat hal-hal yang penting. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah mengetahui pengertian formulir, memahami cara pengisian formulir, mengenal jenis-jenis formulir. Ya, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like and subscribe channel YouTube Bu Afni ya. Terima kasih. Kita masuk ke materi pertama, definisi formulir. Apa itu arti formulir? Ya, formulir adalah secari kertas yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang data diri atau informasi-informasi lainnya. Data yang diisi harus data yang sebenarnya ya, bukan data palsu atau data orang lain. Jadi memang benar-benar data pribadi, benar-benar data diri kalian sendiri. Data diri dalam formulir itu biasanya terdiri dari nama lengkap, nama panggilan juga bisa, tempat tanggal lahir, usia, agama, jenis kelamin laki-laki atau perempuan, nomor telepon yang bisa dihubungi, nama orang tua, dan masih banyak yang lainnya ya. Biasanya data diri dalam formulir itu disesuaikan dengan tujuan dari formulir tersebut ya. Jadi nggak semua ada dan masih banyak lagi bagian-bagian yang lainnya ya. Jadi ini nggak semuanya harus ada di bagian formulir, tapi kebanyakan di beberapa formulir ada isian-isian seperti ini, tergantung dengan tujuan formulir itu dibuat. Berikutnya, tujuan formulir. Yang pertama, menghimpun data yang dibutuhkan. Kedua, memudahkan dalam menyimpan atau mencatat data. Bukti fisik dari sebuah pendaftaran sebagai dasar petunjuk atau prosedur kerja. Dan yang terakhir, memudahkan pencarian data. Penggunaan formulir. Formulir biasanya digunakan untuk beberapa keperluan. Yang pertama, biasa digunakan untuk pendaftaran sekolah, pendaftaran organisasi atau lomba, pengajuan aplikasi seperti di bank, pengiriman barang, pengiriman uang, atau pengisian lembar jawaban komputer. Dalam pengisian formulir, kita juga akan diarahkan oleh petunjuk cara pengisiannya. Bagaimana bentuknya? Yuk kita simak ke video berikutnya. Nah, yang ada di hadapan kalian adalah contoh formulir permohonan kartu tanda penduduk atau KTP. Bisa dilihat di sini ada kata-kata perhatian. Di sini adalah contoh dari cara mengisi. Jadi sebelum mengisi formulir di sini harus ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Kemudian di sini juga ada data lengkapnya, ya. Nah, ini adalah petunjuk pengisiannya. Harap diisi dengan huruf cetak, kemudian tintanya hitam, kemudian harus dengan isi tanda silang jika ada kolom pilihan dan lain sebagainya. Dan ini disebut dengan identitas data diri, mulai dari nama lengkap, nomor KK, alamat, dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya, petunjuk pengisian bentuknya seperti ini. Ya. Harap diisi dengan huruf cetak dan menggunakan tinta hitam. Artinya, formulir itu harus ditulis dengan huruf lepas dan tintanya berwarna hitam. Untuk kolom pilihan harap memberi tanda silang, bukan tanda lingkar. Ya, jadi sesuaikan dengan petunjuknya. Setelah formulir ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali ke kantor desa atau kelurahan. Ini adalah peraturan ketiga yang harus diperhatikan. Seperti itu contoh petunjuk pengisiannya. Lanjut, contoh pengisian formulir. Di sini Ibu berikan narasi dari sebuah formulir, ya. Formulir dalam bentuk narasi. Nanti kita akan aplikasikan ke dalam bentuk formulirnya. Silakan kalian baca baik-baik narasinya. Ya, jika sudah, mari kita lanjut ke slide berikutnya. Dari narasi ini kita akan ubah menjadi bentuk formulir. Formulir pendaftaran Eskul MI Al-Falah. Pertama,
Nama lengkap Kalisa Fikratuha Taufik, nama panggilan Kalisa, tempat tanggal lahir Jakarta 9 Juni 2009. Dalam penulisan tanggal lahir setelah nama kota beri tanda koma sebelum tanggal. Ya. Kelas 6, alamatnya Jalan Satria Ujung Menteng, RT 1 RW 3 nomor 28, hobinya berenang. Eskul yang dipilih. Ya, karena dia memilih 2 eskul, maka yang harus silang adalah eskul yang dipilihnya. Yang pertama dia memilih melukis dan yang kedua eskul drama. Setelah itu masukkan tanggal penulisan formulir yaitu Jakarta, 25 November 2020, nama lengkap dan jangan lupa bubuhkan tanda tangan. Oke. Sekarang kita lanjut ke daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup adalah tulisan yang berisi informasi meliputi identitas diri serta kegiatan yang telah dilakukan. Daftar riwayat hidup dapat ditulis 2 bentuk, yaitu bentuk singkat dan bentuk narasi. Bentuk singkat itu seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan sebelumnya ya. Dan bentuk singkatnya itu seperti yang tadi dalam bentuk formulir. Singkatnya, berbentuk formulir dan berbentuk paragraf seperti narasi. Tujuan daftar riwayat hidup untuk menjelaskan tentang siapa diri kita kepada orang lain dalam suatu kegiatan yang memerlukan pengenalan. Ada apa aja di dalam daftar riwayat hidup? Yuk kita cek sama-sama di slide berikutnya. Yang pertama, daftar riwayat hidup itu biasanya berisi tentang identitas diri pribadi yang namanya daftar riwayat hidup. Berarti daftar riwayat kehidupan seseorang, mulai dari identitas diri yaitu nama, usia, tempat tanggal lahir, nomor kontak, agama, bisa juga jenis kelamin, pokoknya yang berhubungan dengan identitas diri pribadi. Berikutnya ada lagi riwayat pendidikan, merupakan daftar yang berisi informasi pendidikan yang pernah ditempuh. Misal, seseorang ingin bekerja, dia harus melampirkan riwayat pendidikannya. Apakah pendidikannya sesuai dengan pekerjaan yang dia pilih atau tidak. Biasanya riwayat pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Oke ya, itu. Keterampilan atau kemahiran. Selain riwayat pendidikan, keterampilan dan kemahiran juga perlu dicantumkan dalam daftar riwayat hidup. Biasanya berisi kemahiran seperti penggunaan komputer, penguasaan bahasa asing, penguasaan musik atau keterampilan berenang, keterampilan memasak, dan lain sebagainya. Biasanya keterangan keterampilan ini akan mendukung data agar daftar riwayat hidup seseorang, misalkan dalam hal melamar pekerjaan, itu bisa membantu ya, untuk supaya bisa membantu agar lamarannya diterima di perusahaan tertentu. Berikutnya ada pengalaman organisasi, meliputi kegiatan organisasi yang pernah diikuti seperti eskul, seminar, komunitas, ikut PMR atau ikut organisasi-organisasi lainnya. Selanjutnya ada prestasi. Berbagai penghargaan yang pernah diraih dari dahulu hingga sekarang itu juga perlu dicantumkan untuk memperkuat data pribadi kita. Pengalaman pekerjaan berisi tentang pengalaman seseorang dalam pekerjaan di perusahaan atau lembaga sebelumnya. Ya, jadi ketika orang ingin bekerja, dia bisa mencantumkan pengalaman bahwa dia dulu pernah bekerja sebelumnya. Ya, pernyataan pengisian berisi tentang waktu pembuatan, nama dan tanda tangan. Beberapa ada yang dilengkapi dengan materai sebagai bukti penguat. Biasanya ini ada di bagian paling terakhir daftar riwayat hidup. Ya, ada waktu pembuatan, kemudian nama, tanda tangan lengkap, berikut materai. Beberapa jenis formulir. Selain contoh formulir yang sebelumnya Ibu sudah jelaskan, ada KTP dan keikutsertaan eskul, ada juga beberapa contoh lainnya. Contohnya formulir pengiriman barang yang biasa dikeluarkan oleh perusahaan ekspedisi atau formulir pengiriman uang yang biasanya dikeluarkan oleh bank atau perusahaan pengiriman uang. Di kantor pos biasa dikenal dengan istilah wesel pos. Formulir pendaftaran. Ya, contohnya seperti ini. Formulir pendaftaran itu biasanya berisi tentang identitas pendaftar, yang paling utama identitas pendaftar, kemudian identitas orang tua sebagai pendaftar. Ya. Orang yang mendaftarkan, orang tuanya, ya, mulai dari nama, tempat, tanggal lahir dan lain sebagainya. Biasanya disertakan foto karena murid baru, jadi harus disertakan foto. Dan ada bubuhan tanda tangan yang menandatangani adalah orang tua atau wali siswanya.
Ya, ini adalah contoh formulir pendaftaran. Setiap formulir sekali lagi berbeda-beda isian data dirinya sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan, ya. Jadi tidak bisa sama isian data dirinya. Berikutnya, formulir pengiriman barang. Nah, ini contohnya. Kalau kamu ada yang pernah ikut mengirim barang di jasa pos, nah bentuknya seperti ini. Kalian akan menerima resi, namanya resi pengiriman barang. Ya, di sini ada keterangan-keterangan jenis barangnya, kemudian kapan sampainya, kemudian nomor-nomor yang bisa dihubungi dan lain sebagainya. Ya, ini adalah formulir pengiriman barang. Berikutnya adalah formulir pengiriman uang atau yang biasa kita kenal dengan wesel pos. Nah, ini adalah contoh bentuk ketika kita mengirim uang melalui kantor pos, ya, form pengiriman uang perorangan. Ya, contohnya seperti ini. Oke, berikutnya formulir pengisian LJK. Ya, bentuk formulir terakhir yang akan Ibu sajikan adalah pengisian LJK. Ini untuk kelas 6 biasanya familiar dengan bentuk formulir seperti ini. Mulai dari nama, identitas pertama adalah nama, nomor peserta ini sudah pasti ada, kemudian tanggal lahir, kemudian kode soal, mata pelajarannya apa, dan yang terpenting adalah lembar jawabannya. Biasanya untuk LJK tidak ditilang tetapi dihitamkan seluas bundaran ini. Ya, dihitamkan, dia tidak disilang tapi dihitamkan. Oke. Ya. Sampai di sini dulu penjelasan materi dari Bu Wafni tentang formulir. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Tetap semangat belajarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.